Selamat berjumpa. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita berjudul Tautan, Pindah Silang, dan Pemetaan Kromosom. Menurut hukum Mendel II, dalam proses spermatogenesis, gen-gen akan bergabung secara bebas menuju gamet. Namun pada kenyataannya, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Bateson dan kawan-kawan tahun 1905 menunjukkan bahwa ada gen-gen yang diturunkan tidak secara bebas, namun bersama-sama selama gametogenesis menuju gamet yang sama. Hal ini disebabkan karena gen-gen tersebut terletak sangat berdekatan dalam satu kromosom sehingga keduanya berpaut atau disebut linkage. Dengan adanya pautan, maka progeni F2 tidak menunjukkan rasio 9331 seperti apa yang diusulkan oleh Mendel pada hukum kedua. Mengambil contoh suatu persilangan yang dilakukan oleh Bateson dan kawan-kawan. Di sini dalam eksperimen tersebut menggunakan kacang RCS manis. Kacang RCS bunga merah polen panjang disilangkan dengan bunga putih polen pendek. Seluruh generasinya adalah bunga merah polen panjang. Generasi F1 dibiarkan melakukan persilangan sendiri, menghasilkan 4 macam fenotip, yaitu bunga merah polen panjang berjumlah 583. Kelompok kedua, bunga merah polen pendek 26. Yang ketiga, bunga putih polen panjang 24. Bunga putih polen pendek 170. Ada 2 fenotip baru yang muncul, yaitu bunga merah polen pendek dan bunga putih polen panjang. Kelompok ini disebut dengan kelompok rekombinan, sementara yang sesuai dengan fenotip kedua parentalnya di atas disebut dengan kelompok parental. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa kelompok pertama berjumlah 583, kelompok kedua 26, kelompok ketiga 24, sedangkan kelompok terakhir 170. Yang diharapkan sesuai dengan hukum Mendel 9331, yaitu kelompok pertama 451,6, kelompok kedua 150,6, kelompok 3 150,6, dan kelompok keempat 50,2. Total dari keseluruhan individu adalah dari hasil perhitungan C-square diperoleh nilai C-square hitung 533,6. Sementara X kuadrat tabel atau C-square tabel dengan derajat bebas 3 alfa 0,05 sama dengan 7,815. Dengan membandingkan X C-square hitung dan C-square tabel, maka terlihat C-square hitung lebih besar dari C-square tabel. Yang menyatakan bahwa hasil persilangan
di atas tidak sesuai dengan rasio hukum Mendel II. Hal ini seperti dijelaskan sebelumnya bahwa kemungkinan besar terjadi pautan. Kita berbicara mengenai pindah silang atau crossing over sebagai dasar dari pembentukan rekomendasi dalam suatu persilangan. Single crossing over atau SCO sering juga disebut dengan two-point test cross. Crossing over dapat dinyatakan sebagai pertukaran fragmen antara tetrat dan kromatid terjadi pada meiosis. Kita melihat bahwa crossing over menyatakan sebagai pertukaran fragmen antara tetrat, kromatid, dua kromosom yang homolog, yang berdekatan. Di sini kita lihat bahwa di sini terjadi pertukaran, di sini terjadi sinapsis, kemudian diikuti dengan pematahan dan pertukaran fragmen. Demikian. Pada kromosom pertama AB besar, setelah terjadi crossing over AB besar, A besar, B kecil. Sedangkan pada kromosom kedua A kecil, B kecil, setelah terjadi crossing over A kecil, B besar, kromatid yang lainnya adalah A kecil, B kecil. Sehingga didapatkan 4 kelompok kromosom, di mana terdiri atas kromosom parental atau kromosom non-rekombinant, yaitu A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Sementara kelompok lainnya disebut dengan kromosom rekombinan. Ada 2, yaitu A besar, B kecil, A kecil, B besar. Tipe pindah silang lainnya yaitu double crossing over, ada 2 sinapsis dan diikuti dengan crossing over, sehingga terbentuk demikian. Itu terlihat pada gambar A besar, B kecil, A besar, B besar, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Yang berikutnya adalah triple crossing over atau TCO, disebut dengan 4-point test cross. Sini ada 3 sinapsis antara tetrat dari kromosom berbeda. Ini 3 dan menghasilkan 4 kelompok juga yang berbeda, yaitu A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, B kecil, A kecil, B besar. Pindah silang dan frekuensi rekombinan. Kita mengambil contoh di sini adalah parental merah panjang disilangkan dengan putih bulat. Merah panjang dominan terhadap putih bulat, yaitu gen R besar, L besar, dan R kecil, L kecil. Dari hasil persilangan didapatkan generasi F1 yang seluruhnya berfenotip merah panjang yang heterozigot. R besar, L besar, R kecil, L kecil. Kemudian dalam proses gametogenesis maka akan terbentuk gamet, akan terbentuk 4 macam gamet, yaitu R besar, L besar, R kecil, L kecil, R besar, L kecil, R kecil, L kecil. Kelompok di atas adalah tipe
parental karena tidak terjadi pindah silang, sementara kelompok kedua disebut dengan tipe rekombinan karena terjadi pindah silang. Kita melihat bagaimana terbentuk R besar R kecil, karena kita lihat bahwa pada tetrat yang di atas ini berpautan atau bertukaran dengan tetrat pada kromosom yang lainnya. R besar, R kecil, R kecil, R besar. Sehingga terbentuk R besar, R kecil, R kecil, R besar. Tautan. Apakah gen R dan L itu terpaut atau tidak terpaut tergantung nilai tautan. Jika lebih kecil dari 50% atau 50% centimorgan atau lebih kecil 50% unit morgan, maka dikatakan terpaut. Manakala nilainya lebih besar dari 50% centimorgan, unit morgan, nyatakan tidak terpaut. Jika terpaut, maka akan diturunkan bersama-sama. Jika tidak terpaut, maka gen-gen itu akan diturunkan secara bebas dalam gamet. Kemudian kita masukkan pada fase tautan. Fase tautan nyatakan sebagai susunan alel pada individu heterozigot. Ada dua macam fase tautan, yaitu fase berpasangan atau sering disebut dengan coupling fase dan fase repulsi atau repulsion fase. Bentuk susunannya adalah pada kromosom yang satunya akan ditempati oleh gen dominan, yaitu RL besar, sedangkan yang pasangan yang lainnya ditempati oleh gen resesif R kecil, L kecil. Sebaliknya pada fase repulsi terbalik, di mana pada kromosom yang pertama itu ditempati oleh gen R besar R kecil, yang berikutnya ada R kecil R. Dari suatu persilangan, yaitu di sini suatu serangga yang bertoraks hijau, pupa coklat, dites cross dengan toraks ungu, pupa hitam yang bersifat resesif. Didapatkan gamet non-rekombinan dan rekombinan. Yang non-rekombinan atau tipe parental adalah P+, B+, dan P kecil, B kecil. Sedangkan yang rekombinan gamet adalah P plus B, diperoleh dari ini, P plus B, dan P kecil, B plus. P kecil tukaran dengan B plus. Sedangkan pada individu yang resesif hanya memiliki satu macam gamet, yaitu P kecil, B kecil. Dari hasil perkawinan atau fertilisasi diperoleh individu toraks hijau 4 macam fenotip pada generasi F1, yaitu toraks hijau, pupa coklat 40 individu, toraks ungu, pupa hitam 40 individu, toraks hijau, pupa hitam 10 individu, toraks ungu, pupa hitam 10 individu. Dua kelompok ini memiliki fenotip menyerupai
dengan parental, sehingga disebut sebagai tipe parental atau progeni yang tidak mengalami rekombinasi. Sedangkan dua kelompok terakhir ini disebut dengan progeni yang mengalami rekombinasi. Pada fase repulsi, di mana individu yang memiliki susunan gen yang berbeda dengan fase sebelumnya, itu fase berpasangan di mana kromosom memiliki susunan gen yang sama, yaitu pada kromosom yang pertama P besar B besar itu ditempati oleh gen-gen dominan, sedangkan kromosom pasangannya ditempati gen-gen yang resesif. Sementara kalau pada fase repulsi, gen-gen kromosom yang pertama ditempati oleh gen dengan susunan yang berbeda, yaitu P plus dan B kecil, sedangkan kromosom pasangannya ditempati oleh gen P kecil B plus. Disilangkan dengan individu yang resesif. P kecil, B kecil, B kecil, B kecil. Tentunya dari hasil proses gametogenesis didapatkan 4 macam gamet, yaitu gamet non-rekombinan 2. Gamet non-rekombinan ini yaitu gamet yang menyerupai individu parental. Sedangkan gamet rekombinan, di sini terjadi crossing over, ada 2 kelompok. Rekombinan atau tipe parental ini berjumlah 40-40, sedangkan progeni yang mengalami rekombinasi atau tipe rekombinan 10-10. Nah, jika membandingkan dengan hasil persilangan sebelumnya, yaitu fase berpasangan bandingkan dengan fase repulsi, maka dapat ditarik kesimpulan 1. Fenotip keturunan yang dihasilkan sama, yaitu 4 kelompok fenotipnya sama 4. Namun jumlah individu keturunan per fenotip berbeda. Mari mengambil contoh pada fase repulsi, pada fase berpasangan, atau coupling fase, kelompok toraks hijau, pupa coklat itu 40. Sedangkan pada fase repulsi, toraks hijau, pupa coklat 10. Jadi berbeda. Demikian juga yang lain juga berbeda. Jadi kedua fase ini menghasilkan fenotip yang sama, namun jumlah individu pada kelompok-kelompok fenotip itu berbeda. Kemudian kita masuk kepada pengujian 2 titik atau disebut 2-point test cross atau disebut dengan single crossing over untuk mengatakan apakah antara 2 gen berbeda terpaut atau tidak. Melanjuti dari persilangan sebelumnya,
ini PF1 kemudian X1 yang diperolehkan dari persilangan itu bunga merah panjang dan putih pendek, didapatkan individu F1 seluruhnya merah panjang, kemudian dites cross dengan individu yang resesif putih bulat. Maka didapatkan kelompok tipe parental dan tipe rekombinan. Tipe parental yaitu merah panjang putih bulat, sedangkan tipe rekombinan merah pendek putih panjang. Untuk kelompok merah panjang berjumlah 520, untuk putih pendek 680, untuk merah pendek 76, sedangkan kelompok putih panjang 82. Kemudian dari data yang diperoleh, maka kita menghitung frekuensi rekombinan dengan membagi kelompok individu TR atau tipe rekombinan dengan seluruh individu F2. Maka di sini individu tipe rekombinan yaitu 76 dan 82 dijumlahkan dibagi dengan seluruh individu pada federasi F2 yaitu 520 untuk merah panjang ditambah dengan 680 untuk putih bulat ditambah 76 merah pendek dan 82 untuk putih panjang. Diperoleh nilai FR atau frekuensi rekombinan 0,12. Persentase rekombinan atau PR sama dengan nilai frekuensi rekombinan dikali 100, maka diperoleh angka 12%. Karena nilai frekuensi rekombinan lebih kecil dari 50%, maka dapat dinyatakan bahwa antara gen R dan L terdapat tautan. Cara gen pada peta genetik. Jadi kita sesudah memperoleh nilai 12%, kita menentukan atau membuat peta genetik dengan menentukan jarak gen R dan L. Persentase rekombinan 12%, maka jarak gen R dan L adalah 12% atau 12 unit Morgan atau 12 centimorgan. Jadi digambarkan seperti ini. Ini ada antara jarak R terhadap L ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang ditentukan dan digaris maka diperoleh nilai 12 cm. Jadi sudah ditujukan jarak kedua gen dan peta genetik yang telah digambarkan. Kita masuk kepada uji 3 titik pautan atau keterpautan 3-point test cross. Fungsinya untuk menentukan jarak dan urutan 3 gen berbeda. Jika diperoleh fenotip dari 3-point test cross atau double crossing over DCO, maka yang perlu dilakukan adalah menentukan urutan gen-gen secara benar dalam peta persilangan dengan mencocokkan NCO atau non-crossing over yang memberikan data terbesar
dan DCO double crossing over memberikan data yang terkecil. Contoh, ada 3 pasang gen tanaman jagung, yaitu C besar mengontrol biji berwarna, C kecil tidak berwarna, SH biji bulat, S kecil, H kecil biji keriput, WX dominan biji bertepung, WX resesif biji berlilin. Selanjutnya tanaman jagung trihibrid tersebut diuji silang atau dites cross dengan individu yang resesif menghasilkan keturunan sebagai berikut. Seperti pada tabel ini, maka yang dicari adalah bagaimana urutan gen-gen yang benar. Berapa jarak antara gen-gen tersebut, C, SH, WX, dan bagaimana menggambarkan peta genetik dari gen-gen tersebut. Nah, kita melihat di sini untuk mendapatkan, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelompok fenotip. Dari 8 situ ada 2 kelompok yang masuk NCO dengan nilai terbesar. Ini. Dan ada kelompok DCO. Ada 2 kelompok DCO dengan jumlah individu terkecil. Sudah bisa dilihat dalam tabel ini. Sedangkan sisanya adalah kelompok SCO atau single crossing over. Total daripada seluruh hasil persilangan, individu hasil persilangan adalah 6.897. Nah, coba kita melihat tahapan penyelesaian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dinyatakan pada slide sebelumnya. Pertama, menentukan tipe parental dan tipe rekombinan. Seperti sudah saya jelaskan, sangat sederhana sekali bagaimana menentukan tipe parental dan tipe rekombinan, yaitu caranya dengan melihat 2 kelompok fenotip dengan jumlah individu terbanyak. Sementara untuk melihat tipe rekombinan, khususnya double crossing over, dengan melihat 2 kelompok fenotip dengan jumlah individu terendah. Sehingga dari tabel ini kita langsung dapat menentukan bahwa kedua kelompok yang NCO, tipe parental, yaitu bulat tak berwarna berlilin, yang kelompok berikutnya keriput berwarna bertepung, dengan susunan gen adalah SH besar, C kecil, WX, SH kecil, C besar, WX. Sedangkan DCO, bulat berwarna bertepung, sedangkan kelompok berikutnya keriput tak berwarna. Kemudian kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu penentuan urutan gen yang benar. Karena tidak ada kecocokan antara data posisi gen NCO, SH C kecil WX, SH kecil C besar WX, dengan DCO, maka urutan gen mula-mula pada NCO adalah SH besar C kecil WX dan SH kecil C besar WX besar diubah menjadi C kecil SH. Jadi yang awal adalah C, namun sebelumnya adalah SH. C kecil SH besar WX, C dominan, SH resesif, WX dominan.
Ya, jadi tipenya dari revolusi. Nah, kemudian penentuan jarak antar gen. Tadi urutannya adalah urutan gennya adalah yang benar adalah CSH-BX. Sehingga penentuan jarak antara gen-gen, kita pertama mencari jarak antara gen C terhadap SH. Di sini jumlah individu CSH-BX ditambah jumlah individu kelompok C kecil, SH kecil, WX dominan, ditambah dengan jumlah individu C kecil, C dominan, SH dominan, WX dominan, ditambah dengan kelompok C resesi, CA resesi, WX resesi. Dibagi dengan seluruh individu. Di sini 110, 115, 4, dan 3. Jadi ini adalah kelompok DCO. Sedangkan 110, 115 adalah kelompok SCO. Dibagi dengan total individu. 6.897. Maka diperoleh dikali 100%, maka jaraknya adalah 3,36% atau 3,36 unit Morgan atau 3,36 centimorgan. Sementara jarak antara gen SH terhadap WX, di sini ada kelompok SCO lainnya yang berjumlah 610 dan 630 ditambah dengan kelompok DCO, dua kelompok DCO yaitu 4 tambah 3. Dibagi dengan total individu dikali 100%, maka dapatkan nilai 18,08. Sehingga jarak gen SH terhadap WX 18,8% atau 18,8 unit Morgan atau centimorgan. Kemudian jarak gen C terhadap WX. Kita lihat bahwa tadi kita sudah dapatkan jarak antara C terhadap SH sekitar 3,36%. Kemudian jarak SH terhadap WX 18,808%. Kemudian sekarang kita ingin mencari berapa jarak C terhadap WX. C terhadap WX. Jarak gen C terhadap WX, maka seluruh tipe rekombinan, jumlah individu tipe rekombinan dijumlahkan dibagi dengan seluruh jumlah individu yang dihasilkan dari persilangan dikali 100%.
110, 115, 610, 630 ini adalah individu tipe rekombinan single crossing over, sedangkan dua kelompok yang tersisa ini adalah tipe rekombinan DCO. Mari kita lihat tabelnya kembali. Jadi yang ini kelompok rekombinan tipe single crossing over. Sedangkan yang ini tipe rekombinan double crossing over. Dijumlahkan, dibagi dengan total individu yang dihasilkan dari persilangan. Sehingga didapatkan nilai 21,34%. Dan dapat dinyatakan bahwa jarak gen C terhadap Wx sama dengan 21,34%, sama dengan 21,34 unit Morgan atau sentimorgan. Nah, sesudah didapatkan jarak-jarak antar gen tersebut, maka kita menggambarkan peta genetik daripada gen-gen dengan urutan yang benar. Pertama, urutannya benar adalah C gen SH Wx. Kedudukan C dan Wx bisa ditukar. C bisa dipindahkan ke sebelah kanan, sebaliknya Wx bisa ke sebelah kiri. Tidak masalah. Untuk 3 gen ini. Hanya 3 gen. Namun gen SH tidak bisa dipindahkan ke depan atau ke belakang, tetap di tengah. Nah, dari hasil perhitungan didapatkan jarak gen C terhadap SH adalah 3,36% atau unit Morgan atau sentimorgan, sementara jarak gen SH terhadap Wx adalah 18,08% atau unit Morgan. Sementara jarak keseluruhan, jarak antara gen C terhadap Wx itu 21,34. Kita masuk ke koefisien koinsidensi dan intervensi. Yang dimaksud dengan koefisien koinsidensi adalah jumlah individu DCO teramati dibagi jumlah individu yang diharapkan. Skor dikali total progeny atau total individu hasil persilangan. Intervensi adalah besarnya suatu gangguan atau pautan yang sama dengan 1 dikurang koefisien koinsidensi. Terima kasih.